Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa semangat selalu dalam belajar meskipun masih dalam pembelajaran daring serta PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Yang penting dalam keadaan apapun kita tetap harus belajar. Kita tetap harus menggali potensi diri dan mengembangkannya semampu yang kita bisa. Bersama lagi dengan Ibu Yusita Herawati SPD dalam pelajaran Bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 36 Medan. Kali ini kita masih belajar menggunakan buku Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 bab ketiga, yaitu menyusun cerita pendek yang ada di halaman 51. Buku yang kita gunakan juga masih menggunakan buku Bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud edisi revisi 2018 kurikulum K13. Nah, KD yang akan kita gunakan masih melanjutkan KD atau lanjutan dari KD yang minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita belajar KD tentang 3.6. Nah, sekarang kita akan menggunakan atau mempelajari KD 4.6, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dari cerita pendek tersebut. Sementara tujuan pembelajarannya yang akan kita capai pada hari ini adalah struktur atau tujuan pembelajaran bagian kedua, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita. Jadi kalau minggu yang lalu kita masih menelaah struktur dan kebahasaan cerita pendek, maka dari hasil pembelajaran pada minggu yang lalu kita akan mencoba untuk bisa mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita, khususnya cerita pendek. Baiklah anak-anak, karena kita akan belajar mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek, maka kita akan mulai belajarnya. Dalam materi kali ini ada berbagai cara bagi kita untuk bisa mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Tapi sebelumnya Ibu akan beri penjelasan sedikit mengapa kadang-kadang pada saat kita membaca sebuah cerita pendek, maka seolah-olah cerita yang ada di dalam cerpen tersebut akan langsung tersambung dengan pengalaman kita. Yang pertama, karena walaupun cerpen itu adalah salah satu bentuk cerita fantasi, tetapi cerpen tersebut sering menceritakan tentang kehidupan manusia atau kehidupan tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, sebagai manusia kita juga mungkin pernah merasakan atau mengalami pengalaman yang pernah dialami oleh tokoh di dalam cerita. Karena walau bagaimanapun, meskipun cerpen merupakan karya yang bukan faktual, tetapi mungkin di dalamnya ada unsur fiksi, tetap saja pada saat membuat sebuah cerita pendek, acuan dari pembuatan cerita pendek itu oleh pengarang tetap berdasarkan pengalaman nyata dari seorang manusia. Nah, jadi dengan sendirinya dan otomatis pada saat kita membaca sebuah karya cerpen atau karya sastra berupa cerpen, ada sedikit kontak batin dan kontak pikiran yang bisa menyelaraskan pengalaman yang ada di dalam cerpen atau pengalaman pengarang yang dituangkannya ke dalam cerpen dengan pengalaman pribadi masing-masing kita yang membaca cerita cerpen tersebut. Nah, caranya kadang-kadang yang pertama ada memodifikasi cerpen.
yaitu salah satunya dengan cara mengubah sudut pandang dari orang pertama menjadi orang ketiga. Kemudian cara yang kedua yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek diantaranya adalah melanjutkan cerpen. Melanjutkan cerpen adalah kita disuguhkan sebuah cerpen, tetapi cerpen tersebut tidak selesai atau hanya setengah jalan. Bisa saja dalam urutan penyusunan cerpen, konflik-konflik atau rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita cerpen tersebut hanya setengahnya yang disajikan oleh si pengarang. Maka rangkaian peristiwa selanjutnya sampai cerita itu selesai, kita bisa melanjutkan sesuai versi kita. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan yang mungkin paling tinggi, memerlukan pengetahuan yang mungkin lebih detail daripada cara pertama dan cara kedua, yaitu membuat cerita pendek dengan mengikuti teknik penulisan yang benar sesuai struktur dan kebahasaan penulisan cerita pendek. Jadi ya, untuk bisa mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek ada 3 caranya. Itulah dia tadi ya. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya salah satu cara atau metode menyusun cerita pendek, khususnya yang bagian ketiga tadi. Pertama, yang jelas kita harus memilih topik atau tema dari cerpen yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, menentukan jenis cerpen dan target bacanya. Yang ketiga, menentukan tokoh-tokoh. Keempat, menganalisis watak tokoh tersebut. Kemudian yang kelima, menulis garis besar cerita yang akan kita kembangkan. Kemudian yang keenam adalah menentukan alur cerita cerpen yang akan kita buat. Yang ketujuh, menentukan latar cerita. Kedelapan, memilih gaya penceritaan atau sudut pandang. Selanjutnya, memilih diksi yang sesuai. Kemudian membuat kerangka karangan sesuai alur. Selanjutnya, memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Setelahnya, menyusun cerpen dengan memperhatikan padu tidaknya antar kalimat, dan yang terakhir adalah memberi judul yang paling sesuai dengan cerpen yang sudah dibuat. Nah, di sini Ibu akan coba menjelaskan sedikit dari masing-masing langkah-langkah tersebut. Yang pertama, memilih topik atau tema. Dalam setiap kegiatan kita tetap harus menentukan topik atau tema. Atau cerpen yang akan kita buat ini menggunakan tema apa? Bisa tema remaja, anak-anak, pendidikan, atau segala macam. Setelah itu kita persempit lagi topiknya tentang apa. Kalau misalnya topiknya tentang remaja, bisa saja tentang kenakalan remaja. Kemudian bisa juga kurangnya pengertian tentang remaja dan akibatnya terhadap kejiwaan remaja dan segala macam. Ada banyak yang bisa kita gunakan menjadi topik atau menjadi tema dari cerpen yang akan kita buat. Setelah kita mendapatkan topik atau temanya, maka kita harus tentukan jenis cerpen dan target bacanya. Cerpen ini cerpen remaja kah? Cerpen anak-anak kah? Cerpen tentang pergaulan remaja kah? Dengan target baca yang sesuai dengan jenis cerpen tadi. Kalau cerpen anak-anak, sudah pasti target bacanya adalah anak-anak. Kalau remaja, pasti remaja. Kalau pendidikan, tentu
saja target bacanya adalah orang-orang yang mungkin ingin mengetahui tentang pendidikan. Nah, untuk menentukan atau setelah kita menentukan jenis cerpen dan target bacanya, langkah ini itu sangat mempengaruhi nanti bagaimana kita memilih diksi yang sesuai. Kemudian mungkin membuat kerangkanya itu akan berurutan karena dari jenis cerpen yang kita buat. Kemudian menentukan tokoh-tokohnya. Boleh kita gunakan tokoh-tokohnya itu tokoh-tokoh yang mungkin kita kenal, karena mungkin kita akan menceritakan pengalaman kita sendiri. Tapi boleh kita ganti. Biasanya tokoh yang sesuai dengan kehidupan nyata selalu diganti namanya. Kenapa? Itu untuk menjaga perasaan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Kemudian menganalisis watak atau memberikan watak, menentukan watak tokoh masing-masing di dalam cerita. Mungkin tokoh yang ini memiliki watak yang keras, watak yang setia, atau segala macam. Itu adalah tugas kita sebagai pengarang untuk menentukannya. Selanjutnya, setelah mendapatkan watak tokoh dan tokoh-tokohnya, mulailah kita mencoba untuk menulis garis besar cerita. Poin-poin penting peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Setelah kita dapatkan garis besarnya atau poin-poinnya, baru kita menentukan alur. Alur itu adalah proses jalan cerita yang terjadi di dalam cerpen yang mempengaruhi sifat atau tokoh dalam cerita. Bisa alur maju, bisa alur mundur, bisa alur campuran, atau bisa alur flashback. Setelah kita dapatkan alur, maka akan kita tentukan latar ceritanya. Cerita ini kira-kira berada di mana, kapan, kemudian suasananya seperti apa. Kemudian memilih gaya penceritaan atau sudut pandang. Nah, ini bagi poin ketiga, pengembangan atau mengungkapkan perasaan, itu menjadi hal yang mutlak. Kita sebagai si pengarang harus bisa menempatkan diri kita itu sebagai siapa. Bisa sebagai orang pertama, tokoh utama, maka pasti gaya penceritaannya adalah menggunakan gaya akuan atau saya dan kami. Atau bisa juga sebagai pengarang kita menempatkan diri kita sebagai orang ketiga yang serba tahu. Maka di dalam cerita kita tidak pernah menggunakan panggilan aku atau kata ganti aku atau kata ganti saya ataupun kata ganti kami. Tapi kita menggunakan nama masing-masing tokoh yang ada di dalam cerita. Karena pada sudut pandang orang ketiga, kita adalah orang yang hanya menceritakan apa yang terjadi pada tokoh-tokoh di dalam cerita. Dan kita tidak terlibat di dalam cerita yang ada di dalam cerpen tersebut. Nah, itulah perbedaan antara gaya penceritaan akuan atau orang pertama tokoh utama dengan gaya penceritaan sebagai orang ketiga. Selanjutnya, setelah kita memilih gaya penceritaan atau sudut pandang, mulailah kita memilih diksi yang sesuai, disesuaikan dengan target baca dari cerpen tersebut. Kalau target baca kita adalah anak-anak, maka diksi yang harus kita gunakanlah adalah diksi yang sederhana atau pilihan kata yang simple, tidak rumit dan tidak terlalu banyak istilah di dalamnya. Tetapi kalau kita menginginkan pembaca cerpen kita itu adalah orang yang mungkin lebih berpengaruh atau berkeinginan untuk bidang pendidikan, maka pilihan katanya juga harus disesuaikan dengan target bacanya. Seperti itu. Setelah diksi,
dapat gaya penceritaan, mulailah kita bikin kerangka karangan sesuai alurnya. Tadi juga kita sudah buat garis besar cerita, maka dari situ kita bisa membuat kerangkanya. Poin-poin pokok dari masing-masing garis cerita. Ya, jadi berbeda sedikit. Garis besar cerita itu dengan kerangka karangan berbeda ya. Kalau garis besar cerita mungkin kita hanya menentukan hal nanti ini si A nih akan mengalami hal seperti ini, kemudian begini dan selanjutnya begini. Tetapi pada kerangka karangan maka kita akan buat poin-poinnya lebih detail dengan menggunakan latar cerita. Waktu di sini nanti tokoh A ini akan begini, kemudian begini di sini. Pada waktu ini nanti begini, nah kira-kira seperti itu. Nanti melalui tugas kamu akan lebih paham bagaimana kerangka karangan, bagaimana nanti menentukan alur, menentukan latar cerita, menulis garis besar cerita. Mudah-mudahan waktu kita akan lebih panjang. Nanti akan kita diskusikan sama-sama bagaimana sih sebenarnya membuat sebuah cerita pendek tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita membuat kerangka karangan sesuai alur, maka kita akan memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Ini unsur intrinsik dan ekstrinsik tentunya sudah kamu pelajari waktu di kelas 7 ataupun pada pembelajaran yang lalu. Selanjutnya, barulah kita menyusun cerpen dengan memperhatikan padu tidaknya antar kalimat. Itu juga adalah hal yang sangat penting, memadukan antar kalimat dalam cerpen sehingga alur yang kita buat juga akan nyambung secara alamiah. Tidak ada batas alur antar kalimat yang diakibatkan ketidakpaduan antar kalimat. Yang terakhir, setelah semua selesainya baru boleh kita beri judul. Jadi pada waktu kamu menyusun teks cerita pendek, jangan pernah membuat judul terlebih dahulu. Akan lebih enak jika judul dibuat ditentukan setelah cerita itu selesai. Nah, begitulah kira-kira ya anak-anak, bagaimana atau beberapa metode menyusun teks cerita pendek. Selanjutnya, perhatikan kembali, ini adalah peta konsep dari materi kita hari ini. Kompetensi dasarnya adalah mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita. Ada 3 cara. Pertama, memodifikasi cerpen, yang kedua melanjutkan cerpen, dan yang terakhir membuat cerpen. Nah, ini bertingkat. Memodifikasi cerpen, kita hanya mengganti teknik penceritaan di dalam cerpen yang sudah ada. Dari teknik penceritaan akuan, sayaan atau kami menjadi teknik penceritaan yang tidak memakai kata saya atau kami atau aku, tetapi menggunakan nama-nama tokohnya. Kita atau si pengarang hanya sebagai orang yang menceritakan, orang ketiga, makanya disebut dengan orang ketiga, orang yang tidak mengalami peristiwa di dalam cerita. Kemudian melanjutkan cerpen, ada cerpen yang terpotong, kemudian potongannya kita yang selesaikan. Dan membuat cerpen barulah seperti yang tadi, kita tentukan tema segala macam sampai pada menemukan judul dari cerita pendek tersebut. Nah, baiklah anak-anak, untuk lebih bisa memahami materi hari ini, karena materi hari ini sudah cukup sampai di sini terlebih dahulu, maka selanjutnya silakan kamu kerjakan LKPD atau tugas atau pelatihan untuk subbab materi kedua ini. Sebenarnya materi keempat ini ya, salah ibu bikinnya. Yang pertama, ubahlah teknik penceritaan kutipan cerpen yang ada di halaman 83
yang terdapat pada buku paketmu dari sudut pandang orang pertama menjadi sudut pandang orang ketiga. Cerpennya tidak panjang, jadi kamu bisa lebih fokus atau lebih mudah untuk mencoba mengubahnya. Yang kedua, melanjutkan cerpen yang berjudul Sepatu Butut. Cerpen ini juga terdapat di dalam buku paket kamu, tepatnya di halaman 84 sampai 85. Kembangkan secara bebas, tetapi tetap mengikuti alur pengembangan pembuatan cerita pendek. Yang terakhir, dan mungkin sedikit sulit, adalah membuat sebuah cerpen sesuai petunjuk pada kegiatan 3 di halaman 85 pada buku paketmu. Usahakan memilihnya sesuaikan dengan pengalaman yang mungkin pernah kamu rasakan. Nah, untuk bagian ini akan kita kembangkan atau akan kita pelajari satu persatu. Kamu juga boleh bertanya kepada siapapun, orang-orang terdekat atau kepada guru sendiri untuk membantumu dalam mengerjakan tugas di halaman-halaman yang sudah dituliskan ini. Nah, anak-anak, sampai di sini kira-kira pertemuan kita kali ini. Demikianlah ya pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan dapat bermanfaat serta berguna bagi diri kalian. Setidaknya materi ini sudah mulai bisa membantu kamu untuk bisa mengekspresikan diri, mengangkat kemampuan diri dalam hal menulis sebuah cerita pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, selamat belajar, semangat selalu, dan kita akan bertemu minggu depan, baik itu untuk lebih memahami materi hari ini atau untuk materi selanjutnya. Sekali lagi Ibu ucapkan semoga pembelajaran kali ini bisa memberi kamu manfaat dan mudah-mudahan bermanfaat kelaknya dan kamu bisa memahaminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.